Kepulan asap disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian atas atap bangunan gedung pertemuan Kota Sawalunto saat acara Festival Durian yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawalunto. Api membakar seluruh bangunan gedung yang masuk menjadi bagian World Heritage atau situs warisan dunia UNESCO ini. Kepanikan tidak dapat dihindari saat kebakaran terjadi. Sejumlah petugas keamanan dan panitia acara berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang berada di sekitar halaman gedung saat acara berlangsung. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik pada bagian atap gedung yang kemudian merembet ke bangunan bawah. Diduga dari konsleting listrik karena dari beberapa saksi yang melihat api berasal dari atas, ya. Atas ini apa namanya, atas atap. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh bangunan gedung yang menjadi warisan sejarah dunia ini ludes terbakar. Dari Sawalunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sedikitnya 6 ruko yang berada di pinggir Jalan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Tengah, ludes terbakar. Api berasal dari bagian belakang ruko yang dijadikan restoran ayam geprek dan dengan cepat menyebar ke ruko lainnya. Para karyawan pun langsung selamatkan diri. Kalau apinya itu, saya tahu dari geprek ini. Ayam geprek itu. Geprek. Terus? Dan itu posisinya di dapur. Dari belakang berarti Pak ya? Di dapur. Karena kompornya itu di belakang, bukan di depan. Di depan kita cuma melayani aja. BPBD Kota Balikpapan menurunkan 6 unit mobil pemadam dibantu mobil water cannon milik Brimopolda Kaltim untuk padamkan api. Api bisa dikuasai kurang lebih 40 menit. Pemadam. Ada kesulitan tadi, Bu? Kesulitannya cuma tadi ini ya, PLN yang agak ini. Kita masih menunggu pemadaman itu dulu baru kita bisa. Pemadaman listrik, Bu ya? Iya. Berapa lama jadi proses pemadaman tadi? Tadi jam sekitar 30 menit sampai 40 menit tadinya. 40 menit, Bu ya? Ada korban awal apa Bu api, Bu? Belum bisa. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran dalam penyelidikan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa selalu menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, dari tadi informasi kebakaran. Nah, ini informasi pertama pemirsa kita dari aksi tawuran di mana ada sekelompok remaja di Kota Probolinggo viral di media sosial. Nah, salah satu remaja yang terdesak menyelamatkan diri hingga masuk ke dalam tenda darurat IGD rumah sakit. Inilah rekaman video amatir dan beredar di medsos aksi tawuran sekelompok remaja yang terjadi di depan rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Dalam rekaman video tersebut, sekelompok remaja saling pukul dan kejar. Dan ada salah satu dari mereka yang terdesak sempat berlindung dan masuk ke dalam tenda darurat IGD rumah sakit.
Aksi tawuran ini diduga berawal dari aksi saling geber motor antara kelompok remaja dan berujung perkelahian di area Bundaran Geladak, Serang. Salah satu dari mereka ada yang terluka sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Tak lama kejadian ada aksi tawuran kembali terjadi di lokasi yang sama antar kelompok remaja lainnya dan saat itu ada korban yang dilarikan ke rumah sakit yang sama. Kelompok remaja yang terlibat tawuran pertama kali yang sempat membubarkan diri mendengar ada temannya di rumah sakit, kemudian mendatanginya dan perkelahian tidak dapat dihindarkan. Tidak ada korban yang ke sana. Nah, dari kelompoknya yang korban pertama ini, yang mencurigai yang datang ini adalah tadi yang bentrok musuhnya pada saat di TKP pertama. Kemudian disitulah ada cekcok dan sempat viral di video yang dari depan rumah saya. Belum diketahui mereka yang tawuran dari kelompok remaja daerah mana. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki identitas lengkap dari para pelaku tawuran kali ini. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini karena terjerat utang, sepasang suami istri di Bengkalis, Riau nekat menipu asuransi dengan cara membunuh seorang ODGJ dan membakarnya di mobil pelaku. Iya, pelaku kemudian mengklaim asuransi seakan-akan suaminya tewas di dalam mobil. Pak Sutrian telah resmi menjadi tersangka ini saat berada di Mapolres Bengkalis menangis histeris. Satreskrim Polres Bengkalis dan Polsek Pinggir Riau mengungkap kasus misteri kematian orang dalam gangguan jiwa yang awalnya dilaporkan tewas karena terbakar di dalam mobil. Terungkapnya kasus ini setelah polisi menyelidiki kematian ODGJ banyak terdapat kejanggalan di mana pelaku melarang untuk dilakukan otopsi dan menyerahkan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku merekayasa pembunuhan ODGJ dengan cara membakar hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Alasan tersangka agar mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar utang sebesar 180 juta rupiah. Dan publik, saya dengan penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa untuk tuntutannya sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang. Jadi saya minta hukuman seberat-beratnya karena ini sifatnya pembunuhan berencana. Peristiwa rekayasa pembunuhan terhadap ODGJ ini terjadi pada 27 Oktober lalu di mana warga menemukan pick-up di Bengkalis, Riau. Awalnya, warga melihat korban bukan dibunuh melainkan tewas karena mobilnya terbakar. Akibat perbuatannya, kedua diancam pasal berlapis yakni pasal 340 dan 338 karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kampar Riau dianiaya oleh suaminya hingga tewas. Dan korban tewas setelah mengalami pendarahan di kepala. Nah, ini pelaku pun pemirsa diamankan warga dan diserahkan ke polisi untuk proses hukum. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kampar Riau dianiaya oleh suaminya hingga tewas. Penganiayaan terhadap korban diketahui warga setelah mendengar keributan dari dalam rumah mereka. Namun saat didatangi warga, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Pelaku pun langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Siak Hulu untuk diproses hukum. Kepada polisi, tersangka mengaku menganiaya istrinya karena emosi karena korban sering berkata kasar kepada pelaku. Dari hasil visum, korban tewas karena pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan, dia tidak, mungkin kami tidak tahu, dari pengakuan dia tidak menghitung berapa yang melakukan pemukulan, tapi dia tidak, sehingga dia menurut keterangan saksi pada saat itu istrinya ini, almarhum ini diseret-seret, ya kan, kemudian dibanting. Nah, pada saat itulah Pak RT datang untuk melakukan pelarian, tapi namun dia tetap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kampar Riau, Indah Yosrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ini untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai suami aniaya istri hingga tewas, kita sudah bergabung dengan Kapolsek Siak Hulu, ada Bapak AKP Zainal Arifin. Halo, selamat pagi Pak Zainal Arifin.
Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi Bapak pada pagi hari ini. Ada Pram dan juga ada Anita Mai. Bapak, kita langsung saja. Langsung Anita. saja Pak, kita untuk konfirmasi ini sebenarnya saat ini bagaimana perkembangan terbaru dari kasus suami yang menganiaya istri hingga tewas ini Pak? Baik, di sini saya jelaskan, benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi awal kejadian ini kita dapat informasi dari masyarakat kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Polsek Siaulu, Polres Kampar. Jadi berdasarkan informasi tersebut dari masyarakat bahwa telah terjadi di Perumahan Cantika, Desa Kubang, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar Riau. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Siaulu segera mendatangi TKP. Dan setelah datang di TKP, kami mendapatkan korban telah meninggal dunia dan tersangka telah diamankan oleh masyarakat. Selanjutnya diserahkan kepada kami pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Oke, Pak Zainal, ini apa yang melatar belakangi sang suami menganiaya istrinya hingga tewas, Pak? Menurut keterangan dari saksi yang kami mintain keterangan, itu terjadi kesalahpahaman, cekcok mulut yang telah berulang-ulang, sehingga mengakibatkan penganiayaan terhadap istrinya sendiri, sehingga tewas pada saat di tempat itu juga. Baik, nah kalau dari keterangan saksi sendiri Pak, apakah memang mereka ini sering cekcok kemudian terjadi penganiayaan sebelumnya, atau memang ini pertama kali terjadi hingga langsung terjadi hingga meninggal dunia begini Pak? Menurut keterangan saksi yang kami peroleh, itu belum pernah terjadi, baru kali ini terjadi, karena udah beberapa hari ini terjadi cekcok menurut keterangan RT setempat. Ya, Pak Zainal, apakah diketahui Bapak dari pasang suami istri ini sudah memiliki buah hati? Jika ada, Bapak kondisinya lalu seperti apa sekarang Bapak? Dari hasil keterangan dari tersangka, setelah kami ambil keterangan, kedua pasangan suami istri ini belum dikaruniai oleh seorang anak. Baik, lalu pasal apa yang akan dikenakan terhadap pelaku, Pak? Untuk pasal yang kami terapkan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zainal Arifin telah berbagi informasi bersama kami, dan kita menolak tegas ya kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi dalam rumah tangga hingga menewaskan atau menghilangkan nyawa orang. Terima kasih banyak Pak Zainal. Sama-sama, terima kasih kembali. Selanjutnya pemirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria yang baru 1 bulan dikenalnya lewat jejaring media sosial. Nah pemirsa, ini usai dilecehkan, gadis tersebut dikurung dalam kamar sebuah wisma. Pemuda berusia 25 tahun ini diamankan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku dilaporkan oleh orang tua korban yang tak terima anak perempuannya yang berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA disetubuhi pelaku di sebuah kamar wisma. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, Kompol Roni M. Nababan mengatakan, kasus persetubuhan tersebut berawal saat korban dan pelaku sebulan yang lalu berkenalan di sebuah aplikasi jejaring sosial dan mengajak korban untuk bertemu. Setelah bertemu dengan korban, pelaku membawa korban masuk ke sebuah wisma dan korban dipaksa untuk melayani nafsu birahinya di dalam kamar. Usai menyetubuhi korban, pelaku pun pulang ke rumah dengan membiarkan korban berada di dalam kamar serta mengunci pintu kamar dari luar. Korban berteriak dan ditolong oleh pemilik wisma serta temannya yang telah dihubungi korban. Korban dikunci dari luar, kemudian korban teriak-teriak dan ditolong oleh rekannya, dan dia menghubungi temannya, dan ibu pemilik wisma pun membantu untuk keluar dari jendela. Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan orang tuanya ke kami, karena begitu dia keluar dan pulang, akhirnya melapor ke pos pengaduan kita di Bundaran Besar. Atas perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kini ditahan di ruang sel tahanan Polresta Palangkaraya dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Selanjutnya, pemirsa, seorang pria parubaya berinisial J dan memiliki 5 orang istri. Ini tega memperkosa remaja tunawicara berinisial NP. Nah, ini pemirsa, pelaku dibekuk tim Opsnal Satreskrim Polres Sarolangun di rumah istri mudanya di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pelaku melakukan aksi bejatnya dikarenakan tidak puas berhubungan intim dengan kelima istrinya. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi biadabnya kepada remaja tunawicara. Pemerkosaan dilakukan sejak Juli 2022. Pelaku masuk ke rumah korban yang tinggal bersama neneknya yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Korban dipaksa masuk ke kamar dan melakukan ruda paksa dengan melucuti semua pakaiannya. Korban yang sempat memberontak pun diancam hingga tidak berdaya. Beberapa minggu kemudian, kelakuan bejat J terbongkar dan dilaporkan ke Polres Sarolangun hingga J dibekuk polisi tanpa perlawanan. Kemudian menidurkan korban dan memaksa membuka celana, namun korban berontak dan tidak bisa melawan. Pelaku kemudian mengatakan diam kau sambil membuka celana. Selanjutnya menyetujui korban dan kembali pelaku pergi meninggalkan korban. Pelaku diberitahu oleh anak pelaku yang bernama Adi bahwa di rumah korban di RT 10 Desa Purwintan Kecamatan Purwintan telah berkumpul keluarga yang lain dikarenakan korban mengalami kesakitan pada perut. Sementara pelaku berinisial J mengakui tak bisa menahan hasrat bejatnya untuk menyetubuhi korban meskipun sudah memiliki 5 istri. Apakah kau tidak puas dengan istri kau yang telah 5 kali kau nikah? Istri saya kan meninggal. Sudah meninggal semua? Sudah meninggal semua? Tidak. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Sarolangun, Jambi, Rudi Ihwan, iNews melaporkan. Seorang pria tega membantai anak dan istrinya dengan senjata tajam di dalam rumah. Ya, pemirsa, sang anak tewas dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya, sementara sang istri mengalami kritis. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.